Kita ambilkan contoh yang paling sederhana. Ana misalkan punya istri. Ketika baru nikah, istri saya nanya, makanan favoritmu apa sih? Mas. Kemudian saya jawab, nasi gorengnya, telur mata sapi setengah matang. Kerupuknya kerupuk udang, Masya Allah ya, enak itu ya. Kemudian istri anak ngerti, buka dia menu masakan bagaimana cara untuk kemudian masak nasi goreng telur mata sapi setengah matang. Kemudian ketika sembari dia belajar, dia kemudian nanya, yang nggak disukai sama Mas Umar apa? Saya nggak suka kalau kemudian kamu keluar tanpa izin. Kemanapun tolong ya keluar tanpa izin, keluar izin ya, kemanapun itu, walaupun ke Indomart, iya pokoknya izin. Kenapa harus izin? Karena saya merasa dihargai sebagai seorang laki-laki. Contoh ya, jangan kemudian mau curhat Ustadz, yang tidak ada curhat, ini contoh. Ustadz tuh kadang-kadang kalau ngasih contoh tuh gitu, bisik-bisik, apalagi yang ibu-ibu, Ustadznya lagi curhat, padahal tidak curhat. Ini contoh supaya kita paham analoginya. Ternyata kemudian istri saya kemudian buatin nasi goreng tuh akhi, enak. Tapi seiring dengan waktu, setiap saya mencicipi nasi goreng telur mata sapi setengah matang, kemudian ternyata satu waktu saya tahu, saya tiba-tiba dikabarin sama kemudian jamaah, Ustadz saya tadi ketemu dengan istrinya. Loh di mana? Superindo. Loh kok nggak minta izin ya? Saya cek di WA nggak ada izin. Ustadz tadi saya ketemu istrinya di mana? Di pasar. Bingung saya. Apa yang terjadi kira-kira akhi kalau kemudian di esok harinya istri saya kembali memasakkan nasi goreng telur mata sapi setengah matang, tapi setelah saya melihat bahwasannya dia sering keluar tanpa izin, maka kemudian kelezatan nasi goreng itu hilang. Saya akan ngomong apa? Dek, lebih baik kamu buat nasi goreng tidak enak, itu lebih lezat untukku, tapi kamu tidak melanggar apa yang aku benci, daripada kamu buat nasi goreng seenak ini tapi ternyata kamu bermain di belakangku. Tuh kan, ketawa lagi. Di situ kita paham akhi, itu contoh yang gampang. Banyak orang itu selalu memperhatikan apa yang Allah cintai. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin menyampaikan, banyak orang itu senang membicarakan apa yang Allah cintai tapi tidak siap untuk membicarakan apa yang Allah benci. Padahal itu satu kesatuan yang tidak bisa kemudian terpisahkan akhi. Coba kita bayangkan akhwat tadi, dia kemudian suka masak nasi goreng tetapi keluar tanpa izin. Lama-lama suaminya itu tidak lagi bisa menikmati nasi goreng itu. Makanya syirik itu merupakan perkara yang paling Allah benci, sampai Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi 42 yang tadi kita bacakan, Allah itu kemudian menjadikan penyesalan pertama kali di dalam neraka itu apa? Ketika orang-orang syirik dan musyrik itu berkata, cobalah dulu kami dalam kehidupan dunia itu tidak berbuat syirik. Makanya harus ngerti, harus paham. Kalau orang di luar itu sering mengatakan tak kenal maka tak sayang, maaf loh, kita ganti, tak kenal maka tak benci. Orang yang nggak kenal syirik itu tidak akan membenci kesyirikan. Bahkan kemudian meridhoi kesyirikan itu dengan berbagai macam dalih dan pembenaran. Oh enggak apa-apa, yang penting begini, yang penting begitu. Karena walaupun kita muslim, apakah menjamin kita status kita muslim itu menggaransi bahwasanya kita tidak berbuat syirik? Siapa yang menjamin? Pada zaman Nabi pun, para sahabat pun mereka juga kemudian mengenal Allah. Para sahabat itu sebelum mereka masuk Islam kenal nggak dengan Allah? Kenal banget, ngerti. Makanya Allah sampai mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka itu akan mengatakan apa? Yang menciptakan itu Allah. Dan ketika mereka kemudian dikatakan, kenapa kamu menyembah kepada patung? Mereka akan mengatakan, ini hanya menjadi sesembahan kami untuk kemudian menjadi perantara bagi kami kepada Allah. Kenal Allah atau tidak? Kenal. Makanya tadi nama orang musyrik yang saya sebutkan tadi dalam riwayat Muslim namanya Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hambanya Allah. Padahal musyrik atau tidak musyrik? Musyrik. Antum tahu nama aslinya Abu Bakar? Abdullah bin Utsman bin Murrah. Namanya siapa? Abdullah. Padahal bapaknya musyrik. Nama bapaknya siapa? Abu Quhafah. Abu Quhafah itu baru masuk Islam ketika Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Paling terakhir di antara keluarga Abu Bakar itu salah satunya Abu Quhafah, bapaknya itu baru masuk Islam. Tapi ketika memberikan nama kepada putranya yang lahir, Abdullah bin Utsman namanya.
Makanya di situ kita paham, keislaman itu belum menjamin kita itu akan kemudian bersih dari kesyirikan sampai kita paham kesyirikan itu bagaimana, mempelajarinya itu apa, dan bagaimana kita memberikan imunisasi dalam iman supaya tidak terjangkiti dengan kesyirikan. Dan syirik itu tidak serta-merta orang yang melakukan syirik itu dolim, belum mesti. Kadang-kadang ada orang yang berbuat syirik itu lembut, senyum. Kalau kemudian diinjek bisa ngasih antum kacang hijau. Tapi kadang-kadang karena dia belum paham, kemudian dia melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena dia nggak ngerti tentang bagaimana intinya kita di dalam beribadah, yaitu kemudian menjauhi tentang sesuatu yang paling dibenci oleh Allah yang dinamakan dengan kesyirikan. Dan antum paham ikhwan, apa pelajaran yang paling detail ngatur kehidupan kita? Pelajaran yang paling detail ngatur kehidupan kita itu tentang akidah. Sampai urusan kita ngomong ini pun diatur dalam akidah ya kawan. Antum tidak pernah dapatkan risalah yang disampaikan Nabi kepada kita itu kemudian kecuali yang paling penting yang pertama kali itu mengatur bagaimana kehidupan tauhid kita dan bagaimana akidah kita secara benar. Makanya tidak main-main. Rasulullah mengajarkan akidah kepada para sahabat itu berapa tahun? 23 tahun tanpa henti. Dan itu yang diajarkan apa? Yang tidak pernah ditinggalkan Nabi dalam satu harinya. Ajarkan tentang tauhid. Makanya kalau boleh kita merenung akhi, kalau antum itu KW2-nya sahabat, itu kalau KW2, antum butuh kali 2, 23 kali 2 berapa? 46 tahun, itu kalau KW2. Tapi kalau ngeliat antum ini KW10 aja alhamdulillah akhi. Dan itu kemudian tentang tauhid itu tidak pernah berhenti. Banyak orang yang kemudian ngaji kemana-mana, tauhid tidak pernah dia pelajari, tematik saja. Saya tidak nyalain tematik akhi, karena pelajaran kita hari ini pun tematik. Tapi selain pelajaran ini pun antum harus memiliki tentang satu panduan tentang kitab tauhid. Antum pelajari dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir, karena kita khawatir kalau tidak paham tentang ini, bisa jadi kita itu akan jatuh dalam kesyirikan. Padahal fitnah paling besar di akhir zaman itu apa? Bukan bid'ah, syirik. Fitnah yang paling gede di akhir zaman itu, 2 itu baru bid'ah. Makanya saking banyaknya umatnya Nabi yang jatuh dalam kesyirikan itu perumpamaannya apa? Rasul yang menyebutkan dalam riwayat Muslim, wa ma antum fi syirki ila kasya'ratil bayda fi jildi saudil aswadi. Rasulullah itu sampai mengatakan, sesungguhnya perumpamaan kalian yang jatuh di dalam kesyirikan itu sebagaimana perumpamaan kambing hitam, domba hitam, dari moncongnya sampai kemudian ujung ekornya hitam semuanya, kata Nabi. Kemudian ada garis melintang putih. Garis yang melintang putih itu, kata Rasulullah, umatku yang selamat dari syirik. Adapun domba dari hidungnya sampai ekornya yang belakang itu, yang hitam legam itu menggambarkan umatku yang jatuh dalam syirik. Itu perumpamaan Nabi. Antum pernah dapatin kucing itu hitam, ada kucing telon misalkan, kucingnya hitam, ada tembelang-tembelang putihnya. Tembelang putih itu gambarin umatnya Nabi yang selamat dari syirik. Adapun hitamnya kucing itu, kata Rasul, bukan kata anak, dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasul, hitamnya kucing itu menggambarkan umatku yang jatuh dalam syirik. Berarti banyak banget, banyak. Makanya aturan tentang tauhid itu sampai ngatur kecil-kecilnya omongan kita itu diatur. Sampai antum mengatakan untung saja boleh atau tidak dalam akidah. Misalkan kita selamat dari kecelakaan, kemudian kita akhirnya jatuh dan selamat dari kecelakaan mobil, kita mengatakan untung saja kamu itu nyelamatin saya. Boleh atau tidak boleh akhi? Tidak boleh. Untung lagian sudah meninggal di Madiun tahun 48. Tapi yang untung itu tidak boleh. Kita mengatakan apa? Qadarullah. Loh, sampai sedetail itu. Boleh gak kita mengatakan terserah kamu? Boleh atau tidak mengatakan terserah kamu dalam Islam? Tidak boleh. Loh, maksudnya sih tidak boleh Ustaz? Iya. Mana dalil yang mengatakan terserah kamu itu tidak boleh? Ketika hadis riwayat Muslim, ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang itu ujuk-ujuk, yaitu adalah tiba-tiba datang siapa? Pembesar Yahudi dan mengatakan, ya Muhammad, innakum tusyrikuna billah taquluna masyaallah wa syi'ta. Hei Muhammad, sahabatmu itu melakukan syirik dalam ucapan. Tuh Yahudi pak, Yahudi itu tahu syirik kecil tapi tidak ngerti syirik gede yang dia lakukan. Itu Yahudi. Syirik kecil paham dia,
Syirik gede ketika mereka ngangkat Uzair anaknya Allah. Oh, tidak sadar dia. Nabi ketika mendapat itu, karena akhlaknya Nabi itu baik, Nabi itu nggak langsung membantah. Nabi dengerin, mana syiriknya? Innakum tusyrikuna masyaallah wa syi'ta. Tuh loh, umatmu itu sukanya ngomong itu, sahabat itu suka ngomong terserah Allah dan terserah kamu, itu syirik. Nabi mendengarkan, oh iya, itu syirik itu. Kenapa bisa dikatakan syirik akhi? Karena di situ ada wawu. Apa Pak Ustadz wawu? Itu wawunya wawul atof. Wawul atof itu ya apa? Itu kan orang Yahudi aja paham bahasa Arab akhi, masya Allah. Saya tuh nyindir loh, padahal antum ketawa ya ini. Ketawa getir atau ketawa itu wawunya wawul atof akhi. Kalau wawul atof itu fungsinya apa? Tasfiyatul ma'tuf wal ma'tuf alaih, yaitu menyamakan sebelumnya dan sesudahnya. Itu namanya tidak boleh. Jadi kalau antum mengatakan kapan mau ke Jogja Ustadz, terserah antum deh, terserah Allah dan terserah antum, tidak boleh Ustadz, syirik itu. Ya, kenapa? Karena ada wawu dan wawu itu menyamakan masyiatullah, kehendak Allah antum samakan dengan kehendak makhluk. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Yang benar gimana? Summa. Pakai apa? Summa. Kenapa kalau summa? Summa itu litartib dalam bahasa Arab. Yang pertama yang disebutkan lebih tinggi kedudukan daripada yang kedua. Makanya kalau antum ditanya, kapan nikah? Terserah Allah dan terserah saya. Kemudian terserah saya. Itu yang benar. Jadi nanti kalau antum mulai sekarang, nanti kalau ditanya kapan antum mau ke makan gudeg, terserah Allah kemudian terserah antum. Nah itu benar. Panjang Ustadz, tidak apa-apa, selamat. Daripada antum pendek masuk neraka mau. Loh, sampai sedetail itu akhi, ucapan tauhid itu. Mungkin antum tidak paham ya. Mosok sampai segitunya. Itu tauhid. Boleh nggak antum kemudian mengatakan sebagaimana orang-orang membuat lagu itu? Kalau kita tidak paham tauhid semuanya boleh. Orang kalau tidak punya ilmu kan semuanya boleh. Sebagaimana kalau antum tidak paham kesehatan, semua makanan tidak apa-apa. Gorengan, oh iya baik. Santan, tidak apa-apa. Kenapa? Tidak paham kesehatan. Coba kalau paham kesehatan dikit, gorengan ya ini, minyaknya bersih atau tidak bersih. Itu kalau paham kesehatan itu. Orang yang sama, orang yang paham tauhid akan ngerti banyak perkara yang sebenarnya telah dijelaskan secara detail di dalam Quran. Salah satunya syirik. Ucapan tadi, ucapan yang lainnya yang kadang-kadang kita nggak ngerti, bahwasanya itu jatuh dalam syirik kalau kita kemudian tidak paham akhi. Seperti mengatakan apa? Cintaku padamu dalam seluruh detak jantungku. Halah apa itu? Nggak ada itu. Hidup dan matiku hanya untuk dirimu. Terus untuk Allah di mana? Garuda di dadaku, Allah di hidung. Nggak boleh lah akhi. Nah, itu kan hanya ucapan Ustadz loh. Hanya ucapan, antum apa nggak paham akhi? Hanya ucapan itu Nabi sudah mengatakan wa innal abdalla yaqulu bil kalimah ma yara fiha ba'san illa abadullah minha sab'ina kharifan. Jangan ngurumain, jangan remehin satu ucapan. Rasul itu mengatakan gara-gara satu ucapan tok, satu kalimat itu satu kata tok, tapi dengan satu ucapan itu Allah menjerumuskan ia ke dalam neraka sejarak 70 musim. Gara-gara satu ucapan yang dia pandang remeh, padahal itu tidak remeh di hadapan Allah.